Baik, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan video selanjutnya dan di sini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini memang dingin sekali ya karena beberapa hari ini hujan, tetapi mudah-mudahan tidak apa, membuat semangat kita luntur untuk belajar bersama terkait pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Ya, hari ini kita akan membahas ya peran krusial pendidikan gitu ya sebagai sarana pembentukan demokrasi tadi. Nah, jadi di sini pendidikan tidak hanya mencerdaskan individu gitu ya, tetapi juga di sini bagaimana pendidikan itu memupuk nilai-nilai toleransi, partisipasi, dan tanggung jawab ya yang menjadi pilar utama dari demokrasi itu sendiri. Nah, dalam diskusi ini saya akan memberikan beberapa contoh nyata bagaimana sih pendidikan membentuk warga negara yang demokratis. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jadi, pentingnya pendidikan dalam demokrasi ya. Jadi, pendidikan ini adalah salah satu pilar utama demokrasi. Seperti misalnya di negara Finlandia, misalnya ya, pendidikan itu dirancang untuk mendorong pemikiran yang kritis dan memiliki kebebasan berekspresi. Jadi, sistem pendidikan mereka itu mengajarkan siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan konflik secara damai. Nah, yang di mana itu adalah merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri. Nah, bayangkan jika pendekatan seperti ini diterapkan secara luas, tentu ini akan memiliki generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba ke slide selanjutnya. Nah, tentunya kontribusi pendidikan terhadap kesadaran politik gitu ya, di mana kesadaran politik itu tidak muncul begitu saja. Nah, ini adalah hasil dari proses pendidikan. Nah, sebagai contoh, nah program pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah di Indonesia gitu ya, itu kan telah memulai mengintegrasikan bagaimana pembelajaran tentang pemilu, tata kelola pemerintahan gitu ya. Kayak kemarin kita memilih presiden secara langsung, kemudian ada pilkada gitu ya. Nah, namun ya tantangannya di sini kita harus memastikan pembelajaran ini relevan dan menarik ya, sehingga siswa itu memahami pentingnya partisipasi mereka dalam politik. Jadi bukan sekedar eh, hafalan teori seperti itu ya. Bahkan di kampus sendiri kita juga sudah belajar yang namanya mengetahui tata kelola pemerintahan. Seperti kemarin melaksanakan program KKN tematik yang langsung memang bekerja sama dengan KPU. Di sana mahasiswa memahami bagaimana sih tata kelola pemilihan pemimpin kemarin pada pilkada ya. Jadi itu sebuah kontribusi sebenarnya pendidikan terhadap kesadaran politik warga negaranya. Nah, selanjutnya pendidikan dan partisipasi warga negara ya di sini. Jadi ada peran kurikulum dalam pembentukan demokrasi itu sendiri. Jadi di sini salah satu hasil nyata pendidikan itu adalah meningkatnya partisipasi warga negara. Nah, di Kanada contohnya terdapat program ya yang disebut dengan student vote ya, di mana siswa sekolah menengah itu mensimulasikan proses pemilu. Nah, program ini nih berhasil meningkatkan kesadaran politik tidak hanya di kalangan siswa, tetapi juga keluarga mereka. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pendidikan itu dapat menciptakan efek domino sebenarnya yang positif dalam masyarakat gitu ya.
Oke, selanjutnya. Nah, tantangan dalam sistem pendidikan ya, tantangan terbesar dalam sistem pendidikan seringkali berasal dari ketimpangan kualitas dan akses di dalam Indonesia misalnya anak-anak kadang harus berjalan berjam-jam untuk mencapai sekolah. Nah, hal ini kan berdampak pada kemampuan mereka untuk menyerap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya diajarkan. Nah, selain itu, kurikulum yang kurang inovatif ya, sering kali gagal ya membentuk karakter demokratis. Eh, Tantangan-tantangan inilah yang memang memerlukan kerjasama dari banyak stakeholder ya, pemerintah, masyarakat, guru gitu ya. Dalam hal ini seperti itu. Kemudian ada peran kurikulum ya dalam pembentukan demokrasi. Nah, kurikulum yang baik itu memang dapat menjadi alat yang ampuh gitu ya, dapat menjadi maaf kita coba dulu. Nah, ini sudah kembali ya. Dapat menjadi alat yang ampuh sebenarnya ya dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi ya. Contohnya program Civic Education ya di Amerika Serikat gitu ya, yang mengajarkan siswa tentang sejarah hak asasi manusia dan peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang seperti ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam dunia nyata sebenarnya. Kemudian implementasi pendidikan berbasis demokrasi ya. Jadi bagaimana cara memastikan pendidikan berbasis demokrasi ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan guru. Jadi guru-guru dibekali dengan keterampilan untuk mengajarkan diskusi terbuka dan pemecahan masalah. Sebagai contoh ya di Denmark guru itu didorong untuk membentuk ruang kelas yang inklusif gitu, di mana siswa dengan berbagi latar belakang itu dapat bicara, berdebat secara setara. Nah, selain itu keterlibatan masyarakat seperti program sekolah komunitas di Indonesia juga dapat menjadi model yang efektif. Nah, sebagai penutup, ya, penting bagi kita untuk mengingat bahwa pendidikan berbasis demokrasi adalah investasi jangka panjang, ya. Salah satu rekomendasi yang dapat diterapkan adalah memperluas program-program guru dan merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, misalnya menambahkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial nyata, seperti membantu masyarakat lokal menyelesaikan masalah lingkungan ataupun kemiskinan. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar nilai demokratis, tetapi juga menghidupinya, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu video kita kali ini. Semoga berkenan untuk meninggalkan komentar sebagai bahan diskusi kita nanti. Ya, baik. Terima kasih dan selamat siang.